Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah sekali ya. Hari ini anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya ibu minta maaf karena hari ini keadaan ibu tidak begitu baik. Suara ibu agak parau dan ibu harap walaupun kondisi ibu hari ini kurang sehat, anak-anak semuanya dapat belajar dengan semangat ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan presensi kehadiran dulu. Ibu mulai dengan Alfi Syahrin, Hadir, Bu. Reza Rahardian, Hadir, Bu. Safira Izatul Afifah, Hadir, Bu. Tamara Andia, Hadir. dan Zaki Muhammad. Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah hari ini semua kita dalam keadaan hadir dan sehat ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Sebelum belajar tentang fungsi komposisi, kita harus mengetahui dulu materi prasyarat untuk materi fungsi komposisi. Apa aja nih materi prasyarat untuk fungsi komposisinya? Relasi dan fungsi. Ya, relasi fungsi, kemudian apa lagi? Domain. Ya, domain dan kodomain. Selanjutnya apa lagi? Ayo, ada rank, kemudian ada Sifat-sifat fungsi. sifat fungsi dan Jenis-jenis fungsi. iya, benar sekali. Kita harus mengetahui dulu relasi, fungsi, domain, kodomain, rank, jenis fungsi dan sifat-sifat fungsi. Ya, Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya tentang syarat dari fungsi komposisi. Ada yang tahu, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari relasi? Relasi itu hubungan, Bu. Iya, hubungan. Hubungan apa nih? Hubungan asmarakah? Hubungan apa? Ada yang tahu apa pengertian dari relasi? Ada yang masih ingat? Hubungan antara domain dan kodomain. Iya, benar sekali. Relasi adalah hubungan antara daerah domain dan daerah kodomain. Nah, selanjutnya apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke satu himpunan daerah kawannya. Iya, bagus sekali. Kalau fungsi dia memiliki satu tempat teman di daerah kawan ya, atau di kodomain. Nah, perbedaan untuk relasi dan fungsi. Ada yang ingat apa perbedaan untuk relasi dan fungsi? Kalau pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Ya, benar sekali. Fungsi? Kalau pada fungsi tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Ya, benar sekali ya. Jadi, relasi itu bukanlah fungsi, akan tetapi fungsi itu pastilah dia relasi. Nah, Ibu rasa anak-anak masih ingat betul apa itu prasyarat untuk fungsi komposisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pembelajaran non-rutin, Ibu harap anak-anak semua dapat mengetahui pengertian dari fungsi komposisi, kemudian rumus untuk fungsi komposisi, sifat dari fungsi komposisi. Selanjutnya kita juga harus bisa menentukan komposisi dua fungsi ataupun lebih, kemudian menentukan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya, dan apabila yang hanya diketahui dari fungsi lain saja. Ya, bagus. Selanjutnya untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, fakta yang akan kita bahas di hari ini adalah sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sedangkan untuk konsepnya, konsep dasar dari ini pembelajaran kita pada hari ini adalah fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Untuk prinsipnya, kita akan menyajikan fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya, di mana prosedur yang akan kita jalankan yaitu kita akan menggunakan langkah-langkah menyajikan fungsi komposisi terhadap komponen pembentuk. Nah, selanjutnya metode pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran saintifik menggunakan model problem based learning atau penyelesaian masalah. Nah, untuk prosedurnya sendiri, untuk metodenya sendiri kita akan menggunakan metode penugasan, metode diskusi, dan metode penyelesaian masalah. Selanjutnya, untuk alat dan bahan kita akan menggunakan slide, PPT dan juga LCD. Bahannya kita
Selanjutnya, sumber pembelajaran kita pada hari ini adalah buku guru dan buku siswa milik Kemendikbud tahun 2013 serta LKS Matematika Wajib pada tahun 2013. Oke, kita masuki kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai fungsi komposisi. Ada yang tahu apa itu fungsi komposisi? Sebelumnya Ibu telah mengingatkan pada pertemuan sebelumnya pengertian dari fungsi komposisi. Saya, Bu. Ya, silakan, Sifila. Fungsi komposisi adalah suatu penggabungan dari suatu operasi dua jenis, fungsi X dan juga fungsi Gx. Maaf, Bu, maksudnya fungsi Fx dengan fungsi Gx sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Iya, benar sekali ya. Fungsi komposisi adalah hubungan dari atau gabungan dari dua buah fungsi. Nah, selanjutnya Ibu akan membawa anak-anak semua pada pembelajaran melalui video, di mana kita akan menggunakan model problem based learning. Yang pertama nanti kita akan nonton video, di mana Ibu akan mengorientasikan adik-adik semua pada masalah dari video yang ada. Selanjutnya kita juga akan belajar dari video, yaitu adik-adik akan mengidentifikasikan ada masalah apa saja yang ada di video. Selanjutnya Ibu akan membantu penyelidikan adik-adik, di mana adik-adik boleh bertanya perihal apa saja yang adik-adik tidak paham dari video. Nah, selanjutnya adik-adik akan menyusun artefak atau bekerja berdiskusi di dalam tim. Dan terakhir kita akan melakukan analisis dan evaluasi dari penyelesaian masalah. Di sini seharusnya kita melakukan metode presentasi, akan tetapi Ibu menggantikannya dengan Ibu akan bertanya kepada masing-masing kelompok hasil dari jawaban diskusi adik-adik. Baiklah, langsung saja kita masuki kepada pembelajaran secara dari video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Fungsi komposisi yaitu merupakan hasil penggabungan antara dua fungsi atau lebih, sehingga akan dihasilkan fungsi yang baru. Jika himpunan X dipetakan oleh fungsi Fx, kemudian dilanjutkan dengan Gx, maka operasi komposisinya adalah G, O itu kita baca komposisi, G komposisi F, X sama dengan G, Fx. Jadi lingkaran ini adalah fungsi komposisi. Untuk mempermudah kita baca GOF. Selanjutnya, jika himpunan X dipetakan oleh fungsi Gx, kemudian dilanjutkan dengan Fx, maka operasi komposisinya adalah FOGX sama dengan FGX. Ya, jadi lihat perbedaannya. Jika X dipetakan dahulu oleh Fx kemudian Gx, maka komposisinya adalah GOF. Sedangkan jika X dipetakan dahulu oleh Gx lalu dilanjutkan dengan Fx, maka komposisinya FOG. Seperti ditukar ya. Selanjutnya, fungsi komposisi dapat dianalogikan sebagai Fx dengan domainnya bilangan real dan Gx dengan bilangan real. Fungsi komposisi GOF dapat digambarkan sebagai berikut. Jika ini adalah X, lalu ini adalah Fx, ini yang bisa kita pelajari saat SMP. Lalu X dipetakan ke Fx, lalu kita punya lagi satu fungsi yaitu Gx. Jika dipetakan kembali menjadi Gfx, atau namanya adalah GOF. Jadi ini adalah fungsi yang pertama tadi. X dipetakan dahulu oleh Fx, kemudian dipetakan lagi oleh Gx, menghasilkan GOF. Analogi fungsi komposisi yang kedua, yaitu fungsi komposisi dapat dianalogikan dengan fungsi Gx dengan domainnya bilangan real dan Fx dengan bilangan real. Maka fungsi komposisi FOG dapat digambarkan sebagai berikut. Ini, jadi X dipetakan dahulu oleh Gx, kemudian dipetakan kembali oleh Fx. Maka menghasilkan fungsi komposisi FOG. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh fungsi komposisi. Diketahui Fx 3x-1 dan Gx 2x plus 4. Tentukan FOGX dan GOFX. Cara pengerjaannya adalah yang pertama, yang A adalah FOGX. Nah, di sini berarti FOGX adalah FGX. Sama dengan F. Di sini fungsi Gx-nya adalah 2x plus 4. 2x plus 4. Nah, 2x plus 4 ini kita anggap adalah x disubstitusikan ke fungsi fx yaitu 3x min 1. Jadi x yang ada di fungsi fx kita substitusi dengan 2x plus 4. Jadi sama dengan fungsi f kan 3x min 1. Jadi 3x-nya diganti dengan ini. 2x plus 4 dikurang 1. Berarti sama dengan 3 kali 2x, 6x. 3 dikali 4 plus 12, lalu dikurang 1. Sama dengan ini 6x, 12 dikurang 1 adalah
plus 11. Ya, sekarang kita bedakan dengan GOFX. Maka GOFX sama dengan fungsi GFX. Sama dengan G, fungsi fx di sini adalah 3x min 1, berarti 3x min 1. Seperti yang tadi, nilai 3x min 1 kita substitusikan ke x yang ada di fungsi gx. Fungsi gx adalah 2x plus 4, x-nya kita ganti ini. Berarti 2, x-nya diganti 3x min 1, berarti terus plus 4. Ya, jadi 2x plus 4, x-nya disubstitusi. Sama dengan 2 dikali 3x adalah 6x. 2 dikali min 1 adalah min 2. Lalu plus 4. Sama dengan 6x min 2 ditambah 4 adalah plus 2. Setelah kita tahu ternyata FOG dan GOF menghasilkan fungsi yang berbeda, maka kita perlu ketahui adalah sifat operasi fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi FOG tidak sama dengan fungsi GOF. Sudah kita buktikan pada contoh yang sebelumnya, karena hasilnya tidak sama. Lalu, fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Jadi jika ada 3 fungsi yaitu F, G, dan H, jika kita komposisikan, jika FOG dikomposisikan terlebih dahulu, lalu dikomposisikan dengan HX, itu hasilnya sama dengan GOH, kita komposisi terlebih dahulu, setelah itu F dikomposisikan dengan hasil dari GOH. Lalu yang terakhir, ternyata fungsi komposisi juga mempunyai unsur identitas yaitu X. Jika suatu fungsi dikomposisikan dengan identitas, maka hasilnya sama dengan identitas yang dikomposisikan dengan suatu fungsi, yaitu fungsi itu sendiri. Untuk sifat yang pertama, sudah kita buktikan, sekarang kita buktikan pada sifat yang kedua. Jadi kita lihat, karena bersifat asosiatif, kita akan buktikan di sini jika fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x pangkat 2. Kita buktikan apakah H komposisi GOF, di mana GOF kita operasikan terlebih dahulu, sama dengan HOG terlebih dahulu, komposisi F. Jadi yang ada di dalam kurung dikomposisikan terlebih dahulu. Kita coba yang pertama, kita cari dulu adalah GOF. Berarti GOF adalah GFX. Sama dengan G, fx-nya adalah x plus 2. X plus 2. Sama dengan fungsi G adalah 3x. X-nya kita substitusikan dengan x plus 2. Berarti 3x plus 2. Sama dengan 3 dikali x, 3x, 3 dikali 2 plus 6. Oke, setelah kita dapat, kita komposisikan HOGOF. Maka HGOF X sama dengan H, tadi GOFX adalah 3x plus 6. 3x plus 6. Sama dengan fungsi H adalah x pangkat 2. Berarti x-nya disubstitusikan dengan ini. 3x plus 6 pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2, 3x dikuadratkan. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2. Lalu ini plus. Semuanya dikalikan. 2 dikali 6, 12 dikali 3, 36x. 36x ditambah 6 pangkat 2, 36. Jadi, HOGOF dengan GOF terlebih dahulu hasilnya ini. Sekarang kita bandingkan dengan HOG terlebih dahulu. Jadi, HOG berarti HGX. Sama dengan HGX di sini adalah 3x. 3x. Lalu fungsi H adalah x pangkat 2. Berarti 3x ini dimisalkan dengan x pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2. Maka jika HOGOF hasilnya HOGFX sama dengan HOG fx-nya adalah x plus 2. Berarti x plus 2. HOG adalah 9x pangkat 2. X ini kita substitusikan dengan x plus 2. Berarti 9x plus 2 kuadrat. Sama dengan 9x pangkat 2, x pangkat 2, plus 2 kali 2, 4 kali x, 4x, ditambah 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 9 kali x pangkat 2, 9x pangkat 2, 9 kali 4x adalah 36x, 9 dikali 4 adalah 36. Nah, bisa kita lihat ternyata fungsi komposisi bersifat asosiatif jika 3 fungsi dioperasikan. Baiklah, setelah menonton video tadi, Ibu akan bertanya kepada masing-masing kelompok terhadap penyelesaian atau diskusi kelompok kalian. Nah, untuk soal yang pertama,
Diketahui fx-nya adalah x kuadrat tambah 4z dan gx adalah min 2 ditambah dengan akar x tambah 4, di mana x-nya itu adalah lebih dari sama dengan minus 4 dan x merupakan anggota bilangan real. Nah, fungsi komposisi dari G bundaran fx adalah, kelompok 1 bisa jawab untuk soal nomor 1. Jawab aja bukan? Iya, jawaban akhirnya berapa? Jawabannya D ya. D. Apa hasilnya? X. Iya, benar sekali ya. Di sini hasil dari penulisan kita adalah X, di mana kita akan memasukkan, gimana di sini adalah G bundaran fx. Berarti kita memasukkan nilai f ke dalam nilai x. Nah, sehingga kita dapati penyelesaian untuk soal nomor pertama adalah X. Nah, selanjutnya untuk nomor kedua, diketahui fx sama dengan 2x per x tambah 1. Dan nilai fgx adalah z tambah 2 diperkan dengan 3. Yang ditanyakan adalah fungsi gx. Ada yang bisa jawab untuk fungsi gx soal nomor 2? Berapa jawabannya? C Bu ya. C, iya, berapa hasilnya? X tambah 2 per 4 kurang R. 4 kurang R, 4 kurang X ya maksudnya ya. Oh iya, 4 kurang X, Iya. maaf. Ya benar sekali, jawabannya adalah X tambah 2 diperkan dengan 4 kurang X. Nah, dimana di sini untuk mengetahui nilai dari Gx, kita akan masukkan nilai fx ke dalam fungsi ini, dan kita dapati bahwa nilai Gx-nya adalah X tambah 2 diperkan dengan 4 kurang X. Iya, dari dua soal ini kita sudah mengetahui dengan jelas ya bagaimana cara menyelesaikan menentukan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuk, ataupun menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila fungsi lain yang diketahui. Bagus sekali, tujuan pembelajaran kita hari ini telah sampai kepada anak-anak semua. Nah, selanjutnya pada bagian penutup, Ibu ingin anak-anak, ada nggak yang masih mau bertanya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang belum dipahami? Nggak ada Bu, udah jelas sekali tuh penjelasan dari Ibu. Oke, baik, sudah jelas ya. Ya Bu. Selanjutnya, untuk kesimpulan, ada yang mau kasih kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini mengenai fungsi komposisi? Saya Bu. Ya, silahkan. Hari ini kita belajar fungsi komposisi yang ternyata sudah ada dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dan kita juga dapat mencoba untuk menafsirkan tindakan atau keadaan kehidupan nyata dengan konsep komposisi yang baru kita pelajari, Bu. Ya, bagus sekali, benar ya. Dimana di sini kita bisa ketahui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari juga banyak sekali praktik daripada fungsi komposisi. Salah satunya adalah pada saat penyusunan berdirinya tim sepak bola di lapangan. Ya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan Bu Rasa sudah mewakili. Kemudian Ibu telah membagikan tugas individu kepada ketua kelas. Silakan nanti ketua kelas dibagikan kepada seluruh anggota kelas. Kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk komentar hari ini, apakah ada yang ingin memberikan komentar mengenai pembelajaran kita fungsi komposisi? Saya Bu. Ya, silakan. Pembelajaran hari ini sangat seru Bu. Ternyata ada banyak kebiasaan kita yang termasuk dalam komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya untuk saran pembelajaran ke depan, bagaimana anak-anak? Apakah sudah nyaman dengan pembelajaran menggunakan PBL ini? Sudah Bu, tapi kami harap kedepannya pembelajaran kita akan lebih aktif lagi dengan bantuan dari Ibu, bisa dengan melakukan debat atau game sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, Bu. Ya, baiklah. Jika begitu, bagus sekali sarannya. Ke depan kita akan coba praktikkan pada materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi inverse. Jadi berharap anak-anak semua belajar di rumah tentang fungsi inverse, bagaimana sifatnya, jenisnya bagaimana, karakternya tentang fungsi inverse ya. Nah, Ibu Rasa sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan pesan moral daripada materi kita, itu fungsi komposisi, dimana kita ketahui bahwasanya dua fungsi itu dapat dikomposisikan apabila rank fungsi pertama dan domain fungsi kedua itu
itu memiliki irisan. Nah, dalam kehidupan nyata, kita sesama umat beragama itu memiliki toleransi terhadap bidang sosial. Akan tetapi toleransi ini tidak berlaku pada bidang akidah dan ibadah. Sehingga toleransi apapun yang terjadi antar umat beragama, semuanya dapat berlaku, dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari selain daripada ibadah dan juga akidah. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Padai dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.